Zikira anna mudminal khamri idza mata wa lam yatub la yadkhulul jannah. Ini masa kita masih tentang dosa besar yang ke-19, yaitu minum-minuman yang memabukkan. Nauzubillah min salimna min hadzal afat. Masuk kepada bagian dampak dan akibat kalau seseorang itu meminum minuman yang memabukkan. Zikra anna mudminal khamri idza mata wa lam yatub la yadkhulul jannah. Disebutkan bahwasanya orang yang selalu meminum kita kata khamar. Ini nanti ada penjelasan baik itu yang bentuk muskirat maupun yang bentuk kita kata itu yang benda-benda cair dan benda-benda padat. Idza mata wa lam yatub lam la yadkhulul jannah. Apabila dia meninggal dunia dan belum tobat, nabinya kayak ke botol, malaikat maut lagi ngincer langsung tuh mabuk-mabuk seperti yang sekarang kita sering tuh dengar habis pesta miras satu-satu lepek kayak kita kata tuh betok kita kata diobatin, nyawanya dicabut, la yadkhulul jannata, dia tidak akan masuk surga. Alhamdulillah karena ini masih dalam keadaan syukur khotimah. Ini nanti keterangan hadis ini menjelaskan kalau orang itu sedang kita kata minum gituan yang memabukkan dan dia belum sempat taubat tuh, dia tidak akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Rawan Nasa'i, riwayat Imam Nasa'i min hadis Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata a'aqun wala mudmilu khamrin wa fi riwayatin salasatun qad haramallahu alaihimul jannata mudminul khamri wal aquli wal jayhi wad dayyus wa huwa alladhi yukirru su'a fi ahli. Meriwayatkan Imam Nasa'i, ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bazzar, Imam Hakim, dan ini sahihnya sanadnya itu sahih. Min hadis Ibnu Umar, riwayat dari hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata 'aqun wala mudminu khamrin. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wala mudminu khamrin, dan tidak juga masuk surga orang yang selamanya itu menekuni minum khamar. Jadi selama hidupnya hampir setiap hari, setiap saat, kapan ada kesempatan dia terus-terusan kita kata minumnya mabuk. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, salah satu qad haramallahu alaihimul jannata. Ada 3 manusia yang Allah haramkan kepada mereka di surga. Mudminul khamri, pertama orang yang selamanya itu minum khamar. Jadi selama hidupnya kagak pernah ngaso-ngaso, kagak pernah tuh kita kata tobat, sadar, tapi terus-terusan dia minumnya memabukkan. Wal aquli walidayhi, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, ini yang namanya sabul mubiqat juga termasuk ini orang yang minum khamar dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Karena ini kaitannya dengan tentunya bakti kepada orang tua begitu berat, sehingga Allah tentunya menyandingkan ketika itu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan diiringi dengan kita kata bakti kepada kedua orang tua. Dan di sana ya, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian menyembah berhati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kau sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, dan dengan kedua orang tua itu berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Nah, ini bentuk ini begitu banyak bakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh guru kita ini bentuk bakti almarhum kepada kedua orang tua. Ini ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya, belum sempat tobat, maka ini masuk bagian 3 kelompok orang yang Allah
ya haramkan kepada dia surganya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang masuk duluan as-sabiqin. Wa fi riwayatin salasatun qad haramallahu alaihimul jannah mudminul khamri wal aquli walidayhi. Riwayat yang lain juga menyebutkan 3 kelompok manusia yang Allah haramkan kepada mereka surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudminul khamri itu orang yang selamanya meminumnya mabokan. Wal aquli walidayhi dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Wad dayusu dan orang yang kita kata itu dayus. Ketika disebut dayus, wa mad dayus ya Rasulullah wa huwa alladhi yukirru su'a fi ahli. Yang mereka itu orang-orang yang kita kata itu yukirru su'a, terus ada kita kata keburukan pada keluarganya. Jadi dia ini sebenarnya mampu untuk melarang ya perbuatan maksiat dalam keluarganya, dalam kita kata orang yang menjadi tanggung jawabnya. Cuman itu dia merasa kita kata malu atau merasa kita kata sayang dalam keluarganya. Kenapa disebut dayus? Bisa jadi itu tadi minum-minumnya mabokan dalam keluarganya, malah dia ikut nimbrung gitu. Bahkan menjadi fasilitasi orang kita kata nongkrong, orang kita kata itu minum mabokan dalam keluarga tersebut. Atau tuh anak durhaka kepada dia sebagai orang tua, tapi dia tidak mampu tidak mau untuk melarang kepada anaknya karena alasan sayang dan sebagainya. Makanya ini dayus disebut juga orang yang baqidus saja'ah, hilang keberaniannya. Jadi iya, sebenarnya dia mampu tuh melarang dalam lingkungannya, dalam keluarganya hal-hal yang perbuatannya mungkar. Namun malah dia akhirnya itu menyetujui dengan hal tersebut. Allazi mereka itu kita kata yardo guski ahli, redo rela dengan kepasaikan keluarganya. Ini kan terjadi pada kita, anak atau kita kata siapalah dalam satu keluarga nyata-nyata melakukan kita kata itu perbuatan-perbuatan maksiat, tapi dia merasa malu dan kadang-kadang takut untuk kita kata menghentikannya karena alasan ya, sayang atau tidak enak dan sebagainya. Dan ini ketika itu dia orang yang kita kata menjadi tanggung jawab dia, ketika itu tidak dilakukan itu disebut dayus. Seolah-olah dia meredoi itu kemungkaran ada dalam keluarganya atau ada dalam kita kata lingkungan. Mesti kita kata saling tolong menolong ketika ini ada kemungkaran, minimal ada usaha untuk kita kata menghilangkan kemungkaran tersebut, yang tentunya nanti ada tata caranya dalam tentunya amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Tapi sebagai orang yang bertanggung jawab dalam satu keluarga, nah itu tanggung jawab sebagai kita kata orang tua begitu berat. Bagaimana dengan kita kata nanti ketika anak itu akan menggugat kepada dia tidak berbakti, nah tapi seorang tua tidak pernah mengarahkan kepada anak-anaknya ya urusan-urusan berkaitan dengan kita kata itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang di zaman kita sekarang ya, memang halnya memang lumrah terjadi, tapi itu kemungkaran tetap mesti kita kata dilakukan, artinya mesti ada tuh ya amar ma'ruf nahi munkarnya, minimalnya orang-orang menjadi tanggung jawab dia. Nah, ini dayus termasuk orang yang kita kata hilang keberaniannya, yang redo dengan kepasekan kita kata ahli keluarga. Ya meskipun kita kata kadang-kadang karena dia itu tadi pemberiannya si anak atau orang-orang yang terdekat dengan dia begitu banyak merasa malu, merasa tidak enak untuk kita kata menegurnya atau kita melarangnya, sehingga kemungkaran itu terus berjalan dalam keluarganya. Nah ini naudzubillah min dzalik. Makanya digabungkan, disandingkan dengan orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan orang kita kata yang selama hidupnya terus menerus kita kata melakukan yang minum-minum yang memabukkan. Jadi ya itulah tugas kita dalam kita kata komunitas, minimal itu dalam keluarga, dalam lingkungan yang terdekat. Nah ini mesti ada usaha kita yang namanya menghilangkan ya kemungkaran, seolah-olah kita tidak redo dengan ada kemungkaran itu dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita.
Itu yang pertama. Zukiro anna sakrona la yaqbalullahu minhu hasanatan. Yang kedua, itu disebut bahwasanya sakrona orang yang mabok, yang sering mabok, di sakron pakai sidik mubalaghah, la yaqbalullahu minhu hasanatan. Allah tidak terima itu dari dirinya, kita kata kebaikannya, ibadahnya. Karena pengaruh yang masuk tadi yang haram ke dalam tubuhnya, nah itu begitu beratnya tuh untuk ya urusan-urusan ibadahnya, dan tentunya dengan kaitan-kaitan dengan akibat buruk daripada masuknya itu minuman yang haram, ya yang kita kata itu sampai kita kata menimbulkan kita kata mabuk tadi.